Halo semuanya, ini adalah lanjutan dari tutorial saya sebelumnya tentang membuat aplikasi laundry, khususnya untuk fitur cek status laundry yang di sebelah kanan ini. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial seputar pengaturan model untuk pembuatan aplikasi khususnya di cek status laundry ini dengan tampilan yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembuatan cek status laundry dan kita akan mendesain halaman untuk tampilan ini. Oke, terima kasih kalian sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara subscribe dan like ataupun share video ini kepada teman-teman kalian. Oke, yang terakhir kita akan membuat sebuah file baru dengan nama cek status laundry.php. Ini akan kita tempatkan pada folder view, kemudian pada folder out. Oke, kita masuk ke view, kemudian folder out. Sebelumnya sudah ada folder berisi sebuah file index.php. Oke, kita klik index.php, kita akan mengcopy beberapa baris program yang dari file index.php menjadi program yang baru. Saya buat file new file, kemudian saya simpan aja, langsung Ctrl S. Jangan lupa untuk memilih PHP. Oke, namanya saya buat sama dengan yang di file out.php tadi. Kita buat cek status laundry.php. Nama filenya adalah cek status laundry.php, huruf kecil semua. Kemudian saya save, dia sejajar dengan file index.php. Oke, kita akan mengcopy baris program untuk navbar karena kita akan membuat navbar terlebih dahulu. Oke, ini navbarnya mulai dari sini. Ini kita kopikan semua sampai batas bawah ini, batas navbar. Oke, ini langsung saya Ctrl C atau saya kopikan, saya masukkan ke file ini. Saya simpan. Di sini perlu ada beberapa yang harus kita tambahkan. Sebagai contoh di sini, aset ini kan ada pada folder application. Karena kita memang foldernya di dalam folder out, maka di sini kita tambahkan pertanda bahwasanya dia berada di luar folder out ini. Maka kita buat titik 2, kemudian seperti ini. Pada menu tentang kami, kontak kami, testimoni pelanggan ini, di sini ada ahref, ini ada linknya. Kita atur sedikit perubahan di sini. Kita buat program PHP-nya. Kita buat sama dengan base URL. Kita buat seperti ini. Kemudian buka kurung tutup kurung. Kita sebutkan base URL-nya adalah out yang sudah kita atur sebelumnya. Base URL-nya adalah folder out. Kemudian di sini juga kita samakan ya, langsung kita tutup dengan titik koma, kemudian penutup PHP karena dia ini adalah program PHP. Ini langsung kita copy pastekan kemari, masukkan kemari semua. Oke, kemudian untuk cek status laundry ini sudah tiga-tiganya punya link untuk base URL. Kemudian untuk cek status laundry juga kita tambahkan di sini. Akan tetapi base URL-nya kita sebutkan nama foldernya out, kemudian cek status laundry seperti ini. Ini adalah nama function yang sebelumnya sudah kita deklarasikan. Ini adalah nama function ya, bukan nama file. Cek status laundry. Oke. Jika sudah, kita tutup di sini. Oke. Sampai di sini untuk pagar ini tidak perlu kita gunakan lagi karena kita sudah menyebutkan nama function di sini. Oke, kita hapus saja. Berbeda dengan yang di atas ini ya, teman-teman. Oke, karena kita tidak menggunakan seksi atau section di sini. Oke, saya simpan. Sekarang kita akan membuat form pencarian untuk kode invoice sebagai fitur untuk cek status laundry. Untuk fitur ini berdasarkan kode invoice. Nah, pada halaman paling bawah ini saya geser dulu. Di sini saya enter 2 kali. Di sini akan kita masukkan sebuah form pencarian kode invoice. Nah, kita mulai dengan perintah section. Kemudian saya enter. Di dalam section ini saya masukkan sebuah konten, div class, kelasnya kita buat konten seperti ini. Kemudian saya enter, langsung saya tutup untuk slash d-nya. Di dalam konten saya masukkan sebuah container di mana teksnya rata tengah. Jadi kita buat di sini div class container, kemudian text center ya, center. Jadi nantinya teks dalam kontainer ini akan ditampilkan dalam rata tengah. Oke, langsung saya tutup. Di atasnya, di dalam kontainer ini saya akan membuat sebuah card body. Saya buat di sini div
class card body. Nah, kita tab langsung, kemudian saya enter, saya tutup langsung slash div-nya. Di dalam card body ini saya masukkan sebuah row. Saya buat di sini div class, kemudian row. Untuk row ini tidak perlu dulu kita atur, nanti jika kita buat pengaturan lagi silahkan dibuat sesuai kreasi masing-masing. Jadi saya enter, saya slash div. Di dalam row ini saya buat kolom yang lebarnya sebanyak 12 kolom. Jadi sudah biasa kita gunakan pada tutorial sebelumnya. Langsung saya buat di sini div class, kemudian call lg yang kita pilih ini, yang call lg 12. Oke. Berbentuk grid ya, jadi sebanyak 12 kolom ke sebelah kanan. Kemudian di dalam ini langsung saya tutup slash div. Di dalam kolom ini untuk baris row ini saya buat sebuah form. Ini saya buat form. Kemudian untuk actionnya langsung kita atur. Kita atur dia action masuk ke base URL sama dengan base URL. Kemudian buka kurung tutup kurung seperti biasa, titik koma, kita tutup PHP. Nah, di base URL ini kita sebutkan out, kemudian slash kita sebutkan check status laundry. Ini adalah nama function yang sudah kita atur pada file out.php, check status laundry. Oke, langsung kita tab seperti ini. Kemudian kita atur metodenya. Untuk metode ini perlu kita atur lagi di sini ya. Setelah ketik 2 kita buat metodenya kita buat post. Sorry, harus sama dengan ya, sama dengan post seperti ini. Jika sudah, langsung kita tutup slash form seperti ini. Kita enter slash form. Ini saya buat untuk menghindari ada tag penutup yang ketinggalan. Kemudian di dalam form ini langsung kita buat sebuah class form group ya. Untuk class formnya kita buat di sini class, kemudian kita buat di sini div class form group. Kita lihat di bawah form group, ini dia. Saya tab langsung. Di dalam class form group ini saya langsung masukkan sebuah label ya, label seperti ini. Langsung saya tab enter. Labelnya saya buat masukkan kode invoice transaksi Anda. Masukkan kode invoice transaksi Anda. Ini sebuah label. Kemudian untuk label ini bisa kita buat pengaturannya. Untuk label kita buat for. Di sini kita buat kode invoice. Seperti ini. Kemudian setelah kita atur for-nya di sini, di bawah label ini kita buat sebuah input text. Jadi perintahnya kita buat sebuah input ya. Jadi nanti kita akan membuat tempat menginput kode invoice. Kira-kira seperti itu. Maka kita buat di sini setelah label ini kita buat input type. Input, kemudian type-nya kita buat di sini text seperti ini. Kemudian name-nya, untuk name kita buat kode invoice. Ini kode invoice. Tab. Setelah name ini kita atur lagi ID-nya sama dengan kode invoice. Setelah ID kita buat lagi kelasnya. Kelasnya input group kita buat ya. Di Bootstrap ini sudah disediakan input group. Ini tambahkan lagi text, input group text, kemudian form control seperti ini, form control. Jika sudah, langsung value-nya juga kita atur, value seperti ini. Value-nya kita arahkan ke file kode invoice. Nanti kita buat program PHP. Untuk sementara kita kosongkan aja dulu di value-nya ini. Kalau sudah sampai di sini, kita buat lagi input text, satu lagi input text seperti ini. Untuk namanya kita buat tetap kode invoice. ID-nya kita buat kode invoice. Oke. Kemudian untuk kelasnya sini sama juga seperti yang di atas tadi, kita buat input group text seperti ini, kemudian form control. Oke, sampai di sini
kita atur beberapa pengaturan di sini. Ini tidak langsung di sebelah kanan gara-gara ini sudah terlalu lebar ya teman-teman. Ini kalau saya geser langsung tertutup di sini. Oke, kalau ini masih otomatis masuk ke bawah karena pengaruh dari penyusunan struktur program yang rapi ini. Oke, tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi kepada jalannya program. Di bagian form action, di sini kan kita sudah mengatur base URL out check status laundry. Kita memanggil function status laundry di sini. Nah, sementara untuk label kode invoice ini kita juga harus mengatur di sini. Di bagian label ini kita harus atur. Kita buat program PHP-nya. Untuk memulai program PHP, kita buat PHP, kemudian kita buat if. Kita akan menyeleksi atau memeriksa apakah pencarian kode invoice kosong atau tidak. Maka kita buat perintahnya if, buat sini is set seperti ini. Kurung, tutup kurung secara otomatis. Di dalam sini kita buat post underscore post huruf besar. Di sini kita buat cari code. Maka kita buat kurung siku seperti ini, cari kode seperti ini, cari kode. Kemudian jika sudah, di belakang ini langsung diakhiri dengan titik 2 ya. Kemudian kita tutup dengan slash penutup PHP. Oke. Kemudian untuk input text di bagian value juga perlu kita atur di sini. Di bagian value ini kita atur. Kita buat di sini PHP, terbalik ya. PHP ini adalah simbol PHP, tidak harus seperti yang di atas ini sebenarnya. Hanya kurung siku dengan tanda tanya itu sudah melambangkan simbol PHP. Sama dengan kode invoice. Ini langsung kita tab. Kemudian titik koma kita tutup slash PHP-nya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini kita buat lagi enter. Di sini saya tambahkan lagi untuk else. Tadi kan di atas ada if, maka saya buat di sini else seperti ini. Kemudian titik 2 kita tutup slash PHP. Oke. Selanjutnya di bagian input type text ini yang di bawah ini juga harus kita atur di bagian ini kode invoice. Namanya kode invoice di bawah sini. Ini saya enter, saya buat lagi program PHP di sini. Saya buat PHP and if seperti ini. Jika sudah kita buat and if, kita tutup seperti ini. Oke. Di sini tadi ada if, ini adalah penutup and if-nya. Ini untuk else-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya setelah kita buat input type 2 objek, ini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat sebuah button, ya, sebuah button setelah form ya. Di dalam form, bukan di luar form. Jadi ini ada and if-nya, ini pasangannya kemari, masih di dalam form. Berarti div ini, di div ini langsung kita masukkan sebuah form group. Kita buat di sini slash div. Kita buat di sini lagi div. Kemudian kita pilih kelas, buat di sini form group seperti ini, form group. Kemudian form group ini langsung kita enter, kita slash div. Di dalam form group kita buat sebuah tombol atau button seperti ini. Kemudian enter. Di dalam button ini kita atur tipenya, type seperti ini. Kita buat submit. Oke. Selanjutnya kita buat namanya, name seperti ini. Cari kode, ini, cari kode. Kemudian kita atur kelasnya. Kelasnya kita buat di sini btn, kemudian btn info ya, supaya ada variasinya sedikit. Kemudian kita buat dia tombolnya flat, jadi tidak ada cembung di bagian sudutnya. Kita buat btn flat. Ini bisa teman-teman pilih btn block, btn sm dan lain sebagainya. Btn primary juga boleh. Di sini saya buat btn flat saja. Kemudian di sini saya buat teksnya adalah cari kode invoice. Ini. Nah, ini label atau teks pada tombol ini nantinya. Oke. Sementara ini saya simpan dulu. Sebaiknya pada bagian else ini langsung aja kita buat lengkap PHP seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu kita buat singkat seperti ini, tapi lengkap seperti yang di bawah ini. Udah. Kemudian kita akan membuat pengkondisian ketika
data yang dicari itu berhasil atau recordnya ada, maka ditampilkan beberapa data dari hasil query atau function-function yang kita susun dari beberapa file sebelumnya. Baik, di bawah section ini, slash section ini kita tambahkan sebuah kontainer seperti ini. Saya buat div class container ya, container. Kemudian kita atur lagi hurufnya, kita buat menjadi berwarna putih, text white seperti ini. Right. Kemudian saya enter dan saya tutup langsung di bagian ini. Langsung saya enter lagi. Di dalam ini langsung kita atur program PHP-nya, PHP seperti ini. Kemudian if isset seperti ini. Kita akan membuat kondisi di mana ketika record atau data yang dicari ada atau datanya tidak kosong, maka kita buat di sini S berhasil seperti ini. Kita tutup di sini, kemudian saya buat titik 2, saya iri terus. Saya buat titik 2, saya iri dengan penutup PHP seperti ini. Oke. Di bagian kontainer ini saya tambahkan sebuah kontainer lagi dengan catatan bahwa kontainer yang di sini kelasnya saya pilih kontainer fleet ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan div class container, saya tab. Kemudian di dalam kontainer ini saya masukkan sebuah row lagi, div class, kemudian saya buat di sini row. Di sini langsung saya tutup. Di dalam row ini saya tambahkan sebuah grid. Grid itu kita buat call lg ya. Kita buat di sini div class, kemudian call lg. Kita pilih yang ketiga ini, kemudian saya tutup slash div. Di dalam call lg ini saya tambahkan sebuah konten. Jadi kelasnya modal konten. Kita buat div class modal konten. Kita buat yang ini. Di modal konten ini langsung saya tutup seperti ini. Saya tambahkan sebuah modal body. Kita buat di class modal body seperti ini. Di modal body kita atur pixelnya sama -5 ya, x5 di sini. Kemudian saya tutup. Di dalam modal body ini saya buat sebuah row lagi, div class row seperti ini. Row-nya ini saya buat pengaturannya justify-nya. Jadi saya buat di sini my to, atau justify aja langsung kita buat ya, justify content. Jadi dia rata kiri kanan dia. Kemudian di tengah, kemudian kita buat text center seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya enter 2 kali, saya tutup langsung. Di dalam row ini untuk justify content ini saya tambahkan grid lagi, div class call 3, kita buat sm3 ya, call sm3. Oke, ini dia. Oke, ini langsung saya enter 2 kali, saya tutup. Di sini langsung saya tambahkan sebuah batch. Jadi saya buat span dulu, span, saya buat spasi, kelasnya saya atur sebagai batch danger, jadi nanti berwarna merah ya, batch danger berwarna merah. Kemudian langsung saya tutup slash span. Di bagian span ini saya buat lagi kelasnya saya pilih fast. Kemudian untuk fast ini saya buat fafw seperti ini, kemudian fasync seperti ini. Oke, lanjut di sini saya buat slash i. Oke, sampai di sini. Oke, kemudian di bagian oke, sampai di sini sudah rapi. Saya cek ini sudah tepat. Oke, selanjutnya setelah kita buat batch danger ini, artinya nanti di atas ada keterangan yang berwarna merah. Oke, selanjutnya kita buat grid lagi. Kita buat grid setelah div ini. Oke, sini saya buat lagi di sini div class. Di sini call, saya pilih di sini call sm3 lagi. Call sm3.
Ini langsung saya enter 2 kali, langsung saya tutup. Di sini saya masukkan lagi span. Sorry, saya tap aja dulu ya. Ini sini span spasi. Di span ini saya atur kelasnya, kemudian saya buat di sini text white. Oke, kemudian badge-nya kita buat badge danger. Oke, saya tap langsung. Tadi sudah badge danger, sekarang kita buat badge primary juga boleh. Sini badge primary sebagai contoh supaya ada sedikit perbedaan. Setelah ini saya buat di sini ditutup dengan slash span, kemudian saya buat di sini i, kemudian kelas. Kelasnya ini saya pilih. Untuk i di sini kelasnya sama seperti yang di atas, tetapi ada FA people carry di sini ya. Jadi saya buat di sini kelasnya fast, kemudian FA, FE seperti ini, kemudian kita buat FA people di sini. Oke, kita buat di sini people carry seperti ini. Oke, sampai di sini saya buat slash i. Oke, otomatis ya. Selanjutnya kita buat lagi sebuah kelas untuk badge success, artinya dia nanti akan berwarna hijau keterangannya. Maka di bawah ini saya buat lagi div. Ini langsung saya copy saja. Oke, langsung saya enter, saya pastikan. Nah, saya back sekali di sini. Ini kita usahakan sejajar supaya gampang kita periksa jika ada kesalahan-kesalahan. Oke, sampai sini sudah satu pasang. Namun ini kita ganti menjadi badge success ya, tidak lagi badge primary tapi menjadi badge success. Badge success. Oke, warna hijau nanti ini gambarnya. Kemudian ini untuk kelas. Untuk kelas ini saya pilih kelasnya menjadi check circle. Ini FA check circle ya. Oke, circle seperti ini. Selanjutnya jika sudah, di sini perlu kita buat sebuah keterangan setelah span ini. Setelah span ini kita buat keterangan di sini yang paling atas kita buat dicuci seperti ini. Artinya pakaian sedang dicuci. Nah, kalau di sini sudah berubah lagi menjadi diambil. Artinya pakaian sudah bisa diambil. Kemudian di sini bisa kita buat diambil juga. Sorry, di sini sudah diambil ya. Di sini sudah diambil. Kalau di sini keterangannya adalah siap diambil. Artinya sudah bisa diambil. Kalau ini sudah diambil. Oke, selanjutnya kita periksa kekurangannya. Di sini saya lihat di sini statusnya dicuci, maka ini lebih cocok kita buat FA. Jangan lagi kita buat sink, tapi t-shirt ya, t-shirt seperti ini. Nanti simbolnya adalah sebuah baju ya, jadi nampak dia sedang dicuci. Nah, ini jangan kita buat danger, tetapi warning seperti ini. Nah, sebelum dia dicuci kan tentu ada kondisi sedang diproses, maka ini kita tambahkan lagi span seperti ini. Sorry, mulai dari div ya, kita buat mulai dari div seperti ini. Di atasnya ini saya buat sebuah ruang untuk div. Nah, ini kita buat sejajar untuk div ini supaya gampang kita lihat jika ada kesalahan di pasangannya. Maka ini kita buat badge warning buat danger ya, badge danger. Nah, ini baru kita buat scene. Jadi simbolnya simbol yang berbeda dengan simbol ini. Ini warning t-shirt, simbolnya baju. Ini nanti ada simbol yang berbeda. Oke. Sampai di sini kita periksa. Ini jangan lagi dicuci, tetapi sedang proses ya. Tadi keterangannya proses. Ini dicuci, ini siap diambil, dan ini sudah diambil. Oke, sampai di sini. Sekarang kita buat sebuah row di bagian ini setelah div. Ya, oke, di sini kita buat row-nya. Saya enter, kemudian saya buat di as row seperti ini. Kemudian langsung saya tutup slash. Di dalam row ini saya buat sebuah grid. Saya buat di sini call sm seperti ini. Kemudian langsung enter. Dalam call ini kita buat dulu perintah PHP.
saya buat sini PHP if, kemudian seperti ini, jika S detail header transaksi seperti ini. Kemudian kita sebutkan dalam kurung siklus seperti ini, kita buat status transaksi seperti ini, baru kita buat sama dengan proses. Setelah proses ini kita tutup kurung biasa, kemudian titik 2 kita tutup tag PHP-nya. Oke, di dalam grid ini yang ditandai dengan call SM ini kita buat sebuah progress bar. Kita buat sini div plus ini kita buat progress, kemudian saya enter 2 kali dan langsung saya tutup tagnya. Di dalam progress ini saya masukkan progress bar. Sini progress bar, kita pilih yang pakai garis penghubung seperti ini. Kemudian backgroundnya kita buat BG danger. Nanti dia akan berwarna merah karena memang kita buat keterangannya masih sedang proses. Kemudian role-nya, untuk role ini kita buat sama dengan seperti ini. Role-nya kita buat progress bar juga. Progress bar seperti ini ya. Oke. Progress bar kita apik dengan tanda petik, jangan sampai salah. Selanjutnya kita atur style-nya. Untuk style ini kita buat width-nya sama dengan 37%. Untuk width-nya 30%. Kemudian langsung kita tutup seperti ini. Ini ada kesalahan ini ya. Oke, titik koma kenapa sampai seperti ini? Ini progress bar, roll progress bar. Ini harusnya nggak masalah, tapi ini kita tutup. Oke, di sini ada 37% untuk width-nya. Diapik juga. Kemudian untuk ini, untuk roll-nya ini kita perhatikan apakah ada yang salah. Oops, danger ini harus kita buat titik seperti ini. Oke, untuk progress bar sudah berubah, jadi ini kita kurangi. Oke, sampai di sini sudah benar untuk pengetikannya. Oke. Kemudian di dalam progress bar ini, setelah progress bar akan kita buat sebuah perintah PHP setelah div ini. Ini adalah satu pasang ya untuk progress bar dan danger ini. Langsung kita tutup div di sini. Ini udah div, kita langsung tutup dulu div-nya. Kemudian setelah kita tutup, kita buat satu lagi di sini. Kita buat di sini sebuah perintah PHP. Kita mulai dengan ini PHP. Kemudian kita buat else if. Kalau di atas tadi if, maka sekarang else if. Kemudian S detail header transaksi sama dengan di dalamnya ini kita masukkan lagi status transaksi. Setelah status transaksi kita buat sama dengan dicuci. Jadi jika status transaksinya sama dengan dicuci, maka kita buat di sini titik 2 kita akhiri dengan tag PHP-nya. Nah, jika statusnya dicuci di sini, maka kita buat progress bar-nya berwarna kuning nantinya. Maka kita buat lagi di sini div plus sini progress. Kemudian ini langsung saya enter 2 kali, langsung kita tutup. Di sini langsung kita buat lagi div plus ini jangan div tapi div plus kemudian progress bar. Kita pilih yang pakai garis penghubung, kemudian BG warning. BG warning nanti dia berwarna kuning ya. Kemudian kita buat role-nya sama dengan, untuk role-nya ini kita buat progress bar juga, progress bar ya, seperti ini. Kemudian kita atur stylenya. Untuk style kita buat width-nya ini kita buat 37% ya, 37%. Kita buat 37 sama dengan, atau titik 2 ya, titik 2 37%. Seperti ini. Nah, di atas tadi terlalu besar karena dia masih proses, jadi progress bar-nya tidak perlu terlalu jauh bergerak, hanya sedikit aja, kita buat cukup 12 saja di sini sebagai contoh. Kemudian langsung kita tutup /div. Nah, ini setelah ini kita buat lagi perintah PHP seperti ini tadi. Tinggal kita kopikan aja supaya cepat. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini. Oke, supaya sejajar untuk baris PHP-nya.
Untuk ini kita buat status transaksinya adalah siap diambil, tidak lagi dicuci. Maka di sini kita buat siap diambil. Ini tidak lagi seperti ini. Kemudian ini else if-nya sudah pas, detail header transaksi sudah tepat semua sampai di sini. Kemudian kita tambahkan lagi status transaksi sudah diambil. Kalau ini siap diambil, sekarang sudah diambil, maka di sini kita tambahkan lagi sebuah perintah, ya, sebuah perintah mirip dengan beberapa blok ini, hampir sama. Jadi kita buat di bawah dari penutup PHP ini. Kita buat lagi div class, di sini progress bar atau progress, kemudian saya enter 2 kali, kemudian saya enter 2 kali, saya buat lagi di sini sebuah div class, di sini progress bar yang pakai penghubung progress bar seperti ini. Kemudian kita buat bg, ini seperti ini, jangan sampai salah, ini masih di dalam ya, bg. Kalau tadi warning, sekarang bg-nya kita buat bg primary ya, ini sudah muncul secara otomatis. Kemudian kita buat role-nya sama dengan progress bar, yang ini progress bar. Kemudian untuk stylenya kita buat width-nya sama dengan, ini agak panjang ya, 63% kita buat. Kemudian sampai di sini langsung kita tutup /div seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi, jika statusnya di sini siap diambil, ini progress bg. Oke, kita buat di sini statusnya nanti menjadi sudah diambil. Jadi ini langsung kita copy pastekan aja. Kita kopikan dan kita buat di sini. Di sini langsung kita buat. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi sudah diambil. Di sini statusnya adalah proses, dicuci, siap diambil, kemudian sudah diambil. Oke. Nah, untuk ini BG primary berarti berwarna biru. Kalau BG warning berwarna kuning, BG danger itu berwarna merah. Nah, nanti bisa kita ganti ini menjadi BG primary atau BG success. Kalau success itu nanti berwarna hijau. Oke. Saya simpan untuk sementara. Selanjutnya kita tutup /php-nya di sini. Di bagian ini saya enter. Kemudian saya buat di sini php ya. php and if. Karena sudah kita awali dengan if, maka kita akhiri dengan if. Kita tutup dengan tag php. Oke. Sampai di sini saya tambahkan lagi, kita akan membuat detail tabel atau detail transaksinya nanti, maka kita buat di sini. Di sini kita tambahkan sebuah tabel seperti ini. Kita atur kelasnya. Kelasnya adalah table. Kemudian backgroundnya kita atur BG danger ya, BG danger. Nanti dia backgroundnya berwarna merah. Atau jangan terlalu seronok, kita ganti menjadi BG dark aja seperti ini. Oke. Nanti warnanya abu-abu gelap. Oke, langsung saya tutup /table di sini. Kemudian saya buat satu garis. Kalau garis itu perintahnya adalah TR. Kemudian saya tutup langsung. Di dalam baris ini saya buat kolom. Maka kolom TD kelasnya kita buat font. Saya buat di sini font weighing bold ya. Weighing bold ada di sini. Oke, ada weighing bold. Kemudian di sini langsung saya tutup /td. Maka di sini kita buat karakter kode invoice. Jadi judulnya nanti adalah kode invoice. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini langsung kita kopikan aja untuk menambahkan garis kolom TD seperti ini. Tinggal kita ganti menjadi kelasnya. Kelasnya ini kita buat px2 aja. px2 seperti ini. Kemudian di sini saya buat titik 2. Jadi nanti muncul di situ kode invoice titik 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan lagi di sini, saya enter, saya buat td seperti ini. Kemudian saya buat perintah php seperti ini, atau nggak usah buat php, langsung aja sama dengan spasi. Kita buat sdetail header transaksi. Kemudian kurung siku kita kasih di sini kode invoice seperti ini. Kemudian setelah kurung siku ini kita tutup titik koma, kemudian tutup tag php seperti ini.
kemudian /td. Oke, kemudian saya enter. Ops, nggak usah karena cukup 3 ya, jadi kode invoice titik 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau muncul pesan langsung kita simpan aja seperti ini. Selanjutnya kita buat satu baris lagi ke bawah, ini langsung kita kopikan aja supaya lebih cepat. Oke, nah seperti ini. ROK ini dia. Oke, ini satu blok lagi. Baris kedua ini kita buat font wakeboard juga sama, tetapi sekarang sudah nama member. Tadinya kode invoice, sekarang nama member. Oke, setelah nama member ini kita buat di bawahnya detail transaksi, ini kita ganti menjadi nama member juga sesuai dengan nama Vic di dalam database. Setelah itu kita buat lagi untuk tanggal transaksi. Ups, batal ini. Untuk tanggal transaksi saya buat satu baris lagi. Saya klik sini, kemudian saya enter. Saya backspace kemarin supaya rapi. Ini saya ganti menjadi tanggal transaksi. Seperti ini. Di sini saya ganti menjadi ini tanggal. Berarti di sini ada pengaturan ya, ada pengaturan. Maka tidak kita ketikkan secara manual, tapi kita buat di sini untuk tanggal transaksi. Kita buat formatnya, di sini. Seperti ini kita buat date, kita format, kemudian buka kurung, tutup kurung. Di dalam format date ini kita atur harinya dulu, baru bulannya, kemudian tahunnya. Seperti ini. Kemudian jika sudah kita atur, kita buat lagi jamnya, titik 2, ada lagi sekonnya ya, lebih detail seperti ini, HIS. Kemudian jika sudah, langsung kita buat lagi di sini koma spasi. Kita atur untuk waktunya, maka str to time. Kita konversikan karakter menjadi waktu, str to time seperti ini. Kita tab, kita atur di sini s detail header transaksi. Baru kita buat sini tanggal transaksi. Oops, kita buat di sini batasnya ya. Ya, tanggal transaksi dulu kita buat. Oke, sampai di sini diapit dengan tanda petik, kemudian kurung sikunya sekali, tutup seperti ini. Baru kita tutup dengan titik koma, baru tutup PHP seperti ini. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi, kita buat lagi satu baris. Untuk satu baris ini kita tambahkan lagi. Nah, ini saya drag lagi kemari, saya backspace. Nah, untuk ini tadinya tanggal transaksi, sekarang kita buat batas waktu. Jadi kita sebutkan batas waktunya. Ini kita buat. Nah, untuk batas waktu pengaturannya sama dengan tanggal transaksi, tetapi di sini kita ganti menjadi batas waktu. Tinggal kita ganti nama bitnya di sini seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk menampung tanggal bayar, kapan dia dibayar. Maka tinggal kita copy lagi ini, kita tambahkan di bawah tanggal bayar di sini. Tinggal kita ganti menjadi tanggal bayar. Di tanggal bayar ini sama pengaturannya, kan, tetapi kita atur sampai batas ini persamaannya, tetapi untuk detailnya lagi akan berbeda ya. Maka ini tidak kita gunakan lagi. Ini tidak kita gunakan sampai di sini, titik koma, penutup PHP. Maka di sini saya buat if, ini harusnya seperti PHP, kemudian if s detail header transaksi, baru kita buat di sini tanggal bayar, kemudian kita buat sama dengan, kita buat formatnya di sini, tahunnya dulu seperti ini, kemudian kita buat bulannya, kemudian tanggalnya seperti ini. Kemudian kita atur lagi untuk jamnya, titik 2. Ini untuk pengaturan waktu, ini untuk pengaturan bulan, tanggal, tahun, ini untuk pengaturan jam, menit, dan detik, seperti itu. Kemudian sampai di sini penutupnya ini harusnya 2 kali ya. Ini tanggal bayar,
Kita perhatikan jangan sampai salah di sini. Untuk tanggal bayar di sini. Oke, ini titik 2 ya, bukan titik koma. Ini kita buat titik 2. Baru ditutup seperti ini. Oke, selanjutnya ini TR, kita buat lagi TD, sudah ditutup, sudah benar. Oke, slash TD, slash TD. Baik, ini kita ada sedikit kesalahan, ini harusnya nggak di sini ya. Ini saya keluarkan aja di sini. Oke, supaya pas dia susunannya. Selanjutnya kita tambahkan penutup di sini. Penutup untuk tag PHP-nya, maka kita buat PHP else. Kita buat else, kemudian tutup PHP. Karena di sini tadi ada if, maka di sini ada else, karena ada kemungkinan lain. Kemudian di sini kita buat lagi sebuah kolom TD seperti ini. Tetapi kelasnya ini tidak perlu kita atur, langsung aja PHP seperti ini sama dengan spasi. Kita buat format date. Format date-nya kita buat tanggal dulu, D, M, Y seperti ini. Kemudian kita format juga waktunya, S seperti ini. Maka diapit dengan tanda petik, maka ini ada kesalahan ini. Ini nggak usah diapit. Oke. Dia berwarna hijau kalau sudah benar sampai batas ini. Kemudian kita buat konversi string to time seperti ini, str to time. Kita buat sDetail header transaksi. Kemudian kita sebutkan tanggal bayar. Kita buat seperti ini, tanggal bayar. Kemudian setelah tanggal bayar ini kita pastikan ditutup dengan kurusiku kurung tutup 2 kali. Kemudian kita tutup dengan tag PHP seperti ini. Kalau sudah, kita akhiri dengan slash td. Kita tutup td-nya. Juga sudah, kita buat lagi PHP, kemudian and if. Kalau tadi ada if, ada else if, maka ada and if seperti ini. Nah, kita perhatikan jangan sampai lagi ada perintah-perintah yang salah di bagian ini semua, karena ini sangat sensitif ya teman-teman. Oke, saya simpan dulu. Ini kita periksa juga ini TR-nya. Kita periksa TR-nya. Oke. Sampai di sini sudah benar ya teman-teman. Kita tambahkan lagi sebuah baris di dalam tabel ini. Jadi saya klik di bagian slash TR, saya tambahkan satu baris. Oke, TR, kemudian saya tutup langsung slash TR seperti ini. Nah, di sini kita buat lagi kolom TD, kita atur kelasnya, kemudian kita buat kelasnya adalah font weight bold. Oke, sampai di sini langsung saya enter slash td. Oke, di kolom ini saya buat tulisan status transaksi ya, status transaksi seperti ini. Sebaiknya ini bisa kita naikkan ke atas supaya nggak boros garis program, juga nggak masalah ya. Ini langsung saya buat. Oke, seperti ini bisa. Kemudian di bawahnya ini kita buat lagi kolom td kelas, kemudian px2 kita buat sampai di sini. Saya buat di sini titik 2, kemudian saya hampir lupa slash td. Nah, kemudian saya buat lagi td seperti ini, enter slash td. Di dalam kolom ini saya buat perintah PHP ya di sini, PHP, kemudian if, kemudian saya masukkan seperti ini, if sDetail header transaksi, kemudian kita buat status transaksi, kemudian seperti ini, sama dengan proses, salah, proses ya. Oke, kemudian di sini titik 2 kita tutup PHP. Oke, seperti ini. Oke, ini salah ya, titik 2 bukan L, titik 2 tutup PHP seperti ini. Kemudian kita buat span ini dengan kelas badge danger ya. Kita buat span, kemudian kelas, untuk kelasnya kita pilih dulu badge, kemudian kita buat badge danger. Ini nanti berwarna merah. Kemudian
Jika sudah, kita buat lagi di sini I, kemudian kelas FA, kemudian FW ya, FW. Kemudian kita pilih dia di sini SYN karena nanti dia statusnya masih proses. Oke. Jadi kita buat di sini FA SYN. Oke, langsung saya tab, kemudian saya tutup /i. Selanjutnya setelah slash ini kita buat sebuah perintah PHP ya. PHP di sini saya buat sejajar dengan perintah ini. PHP seperti ini. Kita buat untuk perintah ini langsung kita buat simbol seperti ini aja, tidak perlu pakai PHP. Kemudian awkward seperti ini, langsung saya tab str to lower, artinya kita buat huruf kecil semua. Ini kita pilih. Kemudian saya buat di sini sdetail header transaksi, sdetail, kita buka kurung tutup kurung, baru kita buat sdetail header transaksi seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru kita sebutkan dengan kurung kawal status transaksinya apa. Selanjutnya kita buat di sini, kita tutup PHP seperti ini. Kemudian di span-nya tadi belum kita tutup, baru kita enter, kita tutup span seperti ini. Jadi perintah ini adalah untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Kira-kira seperti itu maksud dari perintah ini. Di sini sudah kita tutup span untuk ini, maka ini boleh saya tab supaya lebih sejajar. Yang ini saya tab juga, boleh ya, supaya lebih gampang kita periksa. Kemudian setelah span ini, /span, kita buat lagi sebuah perintah PHP. Di sini saya buat di sini PHP if buka kurung. Yang saya kondisikan sekarang di sini adalah di sini kita buat else if ya, karena di sini tadi sudah i, maka di sini else if ke kurung tutup kurung. Yang kita masukkan di else if ini adalah sdetail transaksi, sdetail header transaksi tadi. Kemudian kita buat di sini status transaksi. Status transaksi. Kemudian statusnya di sini adalah dicuci. Harus kita buat gini, dicuci. Kalau tadi statusnya di sini adalah proses, maka sekarang sudah dicuci seperti ini. Oke, jika sudah, kita buat sini titik 2, kita akhiri dengan tag penutup PHP. Oke, selanjutnya kita buat span. Ini langsung kita buat span seperti ini di sini. Jika sudah, span. Kita usahakan sejajar supaya lebih gampang kita periksa kesalahan-kesalahannya. Oke, spannya di sini aja. Oke. Kemudian di sini batch yang tadinya di sini adalah batch danger, sekarang di sini sudah batch warning, kita buat batch warning. Maka di sini kita buat desert seperti ini. Nah, ini pas detail transaksi, status transaksi. Ini sudah benar, nggak ada masalah. Kemudian span, udah kita tutup span. Oke, selanjutnya kita buat lagi perintah untuk pengaturan jika pakaian sudah siap diambil. Maka untuk ini kita copy paste juga. Ini saya enter, baru saya paste. Ini saya buat aja sejajar di sini. Sejajar. Ini saya tab, kemudian span-nya ini. Oke. Di sini sekarang statusnya siap diambil. Tadinya dicuci, sekarang siap diambil. Ini status transaksi else if. Maka di span ini saya ganti menjadi batch-nya tidak lagi warning, tetapi sudah batch primary seperti ini. Kalau ini bisa saya ganti menjadi FA people carry ya, people carry. Di sini saya ganti seperti ini, status transaksi. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita kopikan lagi. Ini sudah ada /span. Kita perhatikan jangan sampai salah. Ini kita tutup /span, kita buat lagi perintah PHP. Jadi ini kita copy lagi nih, perintah PHP. Oke, ini kita buat perintahnya untuk status yang berbeda ya. Bukan ini yang kita copy. Yang kita copy adalah baris ini. Ini yang kita copy. Karena yang kita adopsi programnya. Kemudian statusnya di sini tidak lagi siap diambil, tetapi sudah diambil di sini. Maka kita buat lagi span. Seperti ini, kita kopikan span ini, enter.
Ini kita rapikan sedikit supaya sama dengan yang di atas. Gampang kita periksa jika ada yang salah. Ini sekarang batch primary, sekarang kita ganti menjadi batch success. Oke. Kemudian FA-nya ini kita ganti tidak lagi people carry, tetapi kita buat check cycle seperti ini. Oke, jika sudah, kita simpan dulu untuk sementara ini. Oke, kita /i. Kalau di sini tadi sudah ada /i ya, /i sudah, kemudian span. Oke, sampai di sini. Setelah / ini udah kita buat penutup else-nya belum ya? Oke, kita buat lagi else di sini. Setelah /span kita buat di sini. Setelah /span ini kita buat lagi perintah php, kemudian else, kemudian tutup php seperti ini. Nah, akan tetapi di else ini kita buat tanda titik 2 seperti ini. Kemudian kita buat lagi span, kita buat kelas batch. Di batch ini kita pilih lagi batch-nya kita pilih batch info ya, batch info seperti ini. Kemudian kita buat lagi program PHP-nya di sini. PHP, nggak usah kita buat pakai PHP, tetapi langsung aja batch, simbol PHP yang sederhana seperti ini. Ini langsung aja kita kopikan seperti ini. Ini kita kopikan. Kan tetapi kita ganti di sini tidak lagi menggunakan detail header transaksi. Oh, masih kita gunakan seperti ini, detail header transaksi, status transaksi, kemudian ini kita tutup, baru kita tutup di sini /span seperti ini. Kemudian kita buat end if-nya. Setelah /span ini kita buat php end if seperti ini, baru kita tutup seperti ini. Kemudian td sudah pas. Sampai di sini kita periksa mana tahu ada masih kesalahan. Oke, semua sudah benar. Saya simpan untuk sementara. Kita lanjutkan lagi, kita tambah lagi sebuah baris di bagian ini. Kita buat lagi. Setelah ini kita letakkan sebuah baris. Ini sudah kita tutup tr, tdtr sudah. Kemudian kita buat baris di sini, tr seperti ini. Langsung saya tutup tr. Di dalam baris ini saya tambahkan, saya geser dulu ke atas ya. Di dalam tr ini, baris ini saya tambahkan lagi sebuah kolom td, kemudian kelas. Saya atur kelasnya font weight bold, masih sama seperti yang tadi. Kemudian status, saya buatkan sini status bayar. Kemudian /td. Sampai di sini saya buat lagi td kelas. Di sini kelasnya saya buat px2 aja, px2. Ini titik 2, kemudian /td. Setelah ini saya buat lagi td seperti ini. Di td ini, di kolom ini saya buat lagi perintah php if. Di sini s detail header transaksi, baru kita buat status bayar. Yes, sudah kecil semua ya teman-teman. Status bayar sama dengan belum bayar. Seperti ini. Kemudian di sini jangan lupa titik 2, kemudian tutup tag PHP. Oke, sampai di sini kita buat di sini sebuah span. Untuk span ini kita atur kelasnya sama seperti yang tadi, batch, kemudian batch yang kita pilih adalah batch danger karena belum bayar jadi berwarna merah kita buat. Ini langsung saya enter /span. Oke, saya tab. Di bagian span ini saya buat perintah i, kemudian kelasnya saya buat seperti tadi FAS ya, FV, kemudian FA times, kemudian di sini saya buat langsung /i, langsung kita tutup /i-nya. Di sini kita buat lagi perintah PHP. Perintah PHP sama dengan s detail header transaksi, kemudian status bayar sini,
dan kita buat langsung kita akhiri dengan titik koma kemudian penutup PHP seperti ini. Oke, kemudian saya tutup spannya sudah ya, ini spannya sudah kita tutup. Setelah ini kita tambahkan lagi untuk status sudah dibayar, maka dari PHP ini kita ganti, kita tambahkan di sini perintah PHP lagi. PHP kita buat di sini else if-nya ini kita buat s detail transaksi, kemudian status bayar, baru kita buat status bayarnya sama dengan sudah dibayar seperti ini, sudah dibayar, baru titik koma tutup PHP. Kemudian kita buat lagi, jika sudah seperti ini kita buat span, ini langsung kita copy aja spannya ini, kita paste. Nah ini saya tarik kemari supaya cepat ya teman-teman. Oke, nah di sini setelah tadinya batch danger, sekarang kita buat menjadi batch success, jadi berwarna hijau. Success seperti ini. Kemudian timesnya ini kita ganti menjadi check ya, check cycle seperti ini. Kemudian status bayar ini sudah benar. Kemudian kita tutup dengan span. Di sini masih ada kesalahan. Ini harusnya tidak titik koma tetapi titik 2. Oke, baik. Selanjutnya kita buat setelah tabel, di bawah tabel ini kita buat sebuah garis horizontal HR seperti ini. Kemudian kita buat sebuah tabel strip ya, tabel yang dimana setiap garisnya itu berganti-ganti warna ketika kita sorot. Kita buat di sini div, kemudian class. Di sini kita buat table strip. Kita lihat table strip nggak muncul ya, harusnya muncul. Coba kita pilih strip gini. Kemudian kita buat BG-nya, background-nya adalah BG warning berwarna kuning seperti ini ya. Oke, jika sudah kita slash div-nya seperti ini. Di dalam tabel ini kita buat lagi, di dalam kelas tabel ini kita buat sebuah tabel seperti ini, kelas. Kita buat table, kemudian table strip. Ini sudah ada langsung muncul. Table strip ini kita atur lagi, tabelnya berbingkai ya, maka perintahnya table border. Seperti ini. Kemudian bordernya border dark kita buat ya, border dark seperti ini. Artinya bingkainya agak gelap. Kemudian saya tutup slash table. Di sini saya buat table head-nya t-head seperti ini. Saya tutup langsung. Di dalam table head ini saya tambahkan sebuah baris tr seperti ini. Kemudian kita pilih kelasnya adalah text center. Di bawah ini ini text center ya, sudah ada. Kemudian ini langsung saya tutup. Di sini langsung saya buat th table headingnya. Kemudian saya buat sini nomor atau no aja ya. Kemudian saya tutup. Kemudian saya buat lagi th nama paket. Kemudian saya buat lagi th. Di sini ada keterangan. Kemudian saya buat lagi th. Setelah keterangan ada harga paket. Setelah harga paket saya buat lagi kuantitas atau jumlah sama ya. Setelah kuantitas ada harga. Harga. Subharga kita buat ya, subharga. Kita buat dalam kurung NP seperti ini. Kalau ini juga sama ya, harga paket kita buat RP seperti ini. Kemudian setelah subharga ini kita tutup barisnya. Setelah ini kita buat table head sini. Selanjutnya kita buat lagi t-body ya. Setelah t-head ini kita buat table body. T-body seperti ini. Langsung saya tutup. Di dalam t-body ini saya buat perintah PHP untuk string i sama dengan kita kasih nilai awalnya sama dengan 1. Kita tutup PHP. Selanjutnya kita buat lagi perintah PHP for each. Ini untuk for each ini saya buat s detail
detail transaksi seperti ini ya, detail transaksi, SDT kita buat inisialnya menjadi DT, jadi lebih singkat ketika kita panggil nantinya. Oke, kita tutup PHP seperti ini. Kita buat sebuah baris TR seperti ini, kelasnya kita buat text center, kemudian langsung saya tutup /tr seperti ini. Di dalam baris ini kita buat lagi kolom TD, langsung seperti ini. Nah, ini langsung saya buat di sini perintah PHP sama dengan I++, artinya nilai I nanti akan bertambah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian titik koma langsung kita akhiri dengan penutup PHP seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi kolom TD seperti ini. Di sini kita buat juga perintah PHP sama dengan ini, kita buat SDT, baru kita buat nama paket. Tanda petik ya. Ini harusnya 2 kali seperti ini. Nama paket seperti ini. Nama paket SDT sama dengan nama paket. Setelah ini jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda titik koma kemudian penutup PHP. Ini langsung kita kopikan saja ya teman-teman supaya lebih cepat ke bawah. Setelah nama paket ada keterangan. Setelah keterangan ini ada namanya harga paket ya, harga paket. Maka ini perlu kita atur seperti ini, SDT ini kita hapus, kemudian sama dengan number format seperti ini. Number format kita masukkan SDT buka kurung siku kemudian harga paket seperti ini. Oke, jika sudah di sini sama, kemudian kita enter lagi di sini. Kita buat lagi di sini TD, kelasnya kita buat text right karena ini untuk uang ya, angka-angka dalam uang, maka dia rata kanan kita buat. Kemudian di sini ada kita buat perintah PHP sama dengan number format juga. Di sini untuk number format ini kita buat SDT, kemudian kurung siku buka kurung, buka petik, kemudian kita buat harga paket seperti ini. Kemudian harga paket ini langsung kita kalikan dengan SDT kuantitas seperti ini. Oke, setelah ini kita buat titik koma, baru kita tutup PHP, kemudian kita buka, kita tutup juga /td di sini. Oke, selanjutnya kita tutup langsung TR. Di sini sudah ada tutup TR. Setelah ini kita buat perintah PHP seperti ini. Yang tadinya kita buat for each, maka sekarang adalah end for each. Seperti ini yang di bawah, end for each, kemudian tutup PHP seperti ini. Nah, jika sudah, kita buat lagi satu baris TR, kita tutup langsung. Di dalam baris ini kita buat lagi satu kolom TD, call span-nya kita atur supaya ada jaraknya, kemudian kita kasih 5 untuk call span-nya. Kita enter, kita tutup. Di dalam kolom ini kita buat tulisan biaya tambahan, ya kan, dalam kurung rupiah seperti ini. Jika sudah, kita tutup TD, kemudian kita buat lagi kolom baru TD seperti ini. Kemudian kita buat kelas, kelasnya ini kita buat text right karena dia untuk angka, text right. Kemudian saya enter 2 kali, saya tutup. Saya buat di sini tanda tambah, baru saya panggil PHP seperti ini. Buat number format, kita masukkan number format ini SDT biaya tambahan, kita panggil biaya tambahan seperti ini. Ini sudah ada dalam pink database kita. Oke, langsung kita tutup PHP seperti ini. Oke, jika sudah ditutup kolom seperti ini, kita buat lagi satu baris di sini TR, saya tutup. Kita buat lagi TD call span di sini. Kita buat TD call span, kita kasih call span-nya sama dengan 5. Oke, kemudian kita tutup. Di sini kita buat diskon dalam bentuk persen seperti ini. Kemudian kita tutup lagi di sini TD. Setelah itu kita buat lagi setelah
TD ini kita buat sebuah baris, sebuah kolom lagi ya, nggak usah dulu baris, kita buat kolom TD seperti ini, kemudian class text right seperti ini, maka wajib kita tutup langsung seperti ini. Di dalam kolom ini setelah diskon ini kita buat perkalian ya, perkalian antara diskon dengan harga. Kita buat sini PHP S diskon sama dengan S total. Ini kita buat dalam kurung dulu. S total harga, baru kita ambil dari bit total harga. Jadi variabel total harga ini kita ambil dari bit total harga, kemudian ditambah dengan SDT tadi, kemudian kita ambil dari biaya tambahan. Artinya total harga ditambah biaya tambahan, kemudian dikali dengan diskon, maka SDT baru kita buat di sini diskon seperti ini. Oke. Kemudian hasilnya ini dibagi dengan 100. Jadi supaya tahu kita diskonnya berapa persen. 100 kita titik koma, kemudian kita tutup PHP seperti ini. Langsung saya kecilin dikit supaya dia melebar ke samping. Oke, sampai di sini sudah dibagi 100. Kita buat lagi. Kita enter. Kita buat perintah PHP lagi di sini. Sama dengan number format ini kita buat SDT diskon, untuk diskon, kemudian kita titik koma, kita akhiri dengan PHP seperti ini, baru kita buka kurung, kita kurang, kemudian kita buat lagi PHP sama dengan number format. Kita buat. Nah, untuk number format di sini adalah kita buat number format untuk diskon, maka kita buat di sini S diskon, maka kita tutup titik koma, baru kita tutup PHP, tutup kurung. Oke, sampai di sini. Kalau sudah, ini slash D-nya sudah, slash TD-nya, kemudian slash TR, maka kita buat lagi satu baris seperti ini, satu baris. Nah, di baris ini kita buat lagi TD call span. Kita buat di sini tetap 5. Kita enter 2 kali, kita tutup. Di call span ini kita buat pajak persen. Tadinya diskon, sekarang pajak. Pajaknya berapa persen? Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah ini kita buat lagi TD call span. Tidak lagi call span ya. Langsung kelas. Kita buat di sini kelas. TD kelas text right seperti ini. Kita enter, tutup, baru di dalam kolom ini kita buat perintah PHP. Kita buat di sini S pajak. Variabel pajak ya, pajak. Pajak ini kita ambil dari total harga ditambah dengan biaya tambahan kurang diskon. Jadi kita buat di sini S total harga, total harga. Ini dari field total harga, kemudian kita tambah dengan SDT, kemudian kita buat di sini biaya tambahan, dikurang dengan diskon, maka di sini S diskon seperti ini. Oke, setelah dikurang dengan diskon, maka kita kalikan lagi dengan SDT pajak seperti ini, dikali 100, dikali pajak, kemudian kita bagikan dengan 100. Oke, sampai di sini kita tutup. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke. Jika sudah sampai di sini, kita sudah selesai sampai perhitungan pajaknya. Kita buat lagi di sini perintah PHP. Nah, kita buat untuk number formatnya, maka sama dengan number format, kita masukkan di sini SDT pajak seperti ini, kemudian kita tutup. Ini harus kita buat kurung, tutup kurung, baru ini kita tutup, jangan sampai salah.
kemudian titik koma, kita tutup PHP di sini, kemudian kita buka tambah, kita buka lagi PHP seperti ini, kita buat number format lagi, kita buka kurung tutup kurung, baru kita sebutkan di sini S pajak. Oke, kalau sudah tutup kurung 2 kali, S pajak, sorry ini jangan sampai 2 kali ya, S pajak, iya ya 2 kali, kemudian di sini kita tutup PHP. Jika sudah, baru kita buat /td sampai di sini /tr, kemudian kita buat lagi tr di sini seperti ini, kita tutup langsung. Oke, langsung kita tutup seperti ini. Di sini langsung kita buat lagi untuk total harga dibulatkan, maka kita buat di sini td kelas, maka call span ya, jangan langsung kelas, call span dibuat 5. Kemudian enter, kita tutup. Di sini kita buat lagi total harga dibulatkan Rp30 seperti ini. Jika sudah, TD kita buat lagi di sini TD, baru kita buat kelas text, kelasnya ini kita buat text right. Oke, jika sudah kita tutup. Di text right ini kita buat program PHP-nya. PHP buat di sini S total harga, S total harga, harga terakhir kita buat ya, harga terakhir, karena ini mau dibulatkan sama dengan buka kurung sale. Ini adalah satu perintah yang disediakan oleh CodeIgniter. Kemudian setelah sale ini kita buat S total ya, S total harga, S total harga. Kemudian buka kurung siku, kita buat di sini total harga seperti ini. Jika sudah total harga, kemudian kita tambah dengan SDT, ini variabel DT ya, SDT biaya tambahan, kemudian kita kurang dengan S diskon, kita kurang dengan S diskon, kemudian kita tambah dengan S pajak, kita tambah dengan pajak seperti ini. Baru kita tutup kurung, baru kita bagi 100. Jika sudah dibagi 100, tutup kurung 2 kali. Selanjutnya kita kalikan lagi 100, seperti ini. Oke, kemudian kita tutup stack PHP seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi number format. Kita buat seperti ini sama dengan number format. Yang kita masukkan number format di sini adalah S total. Number format kita masukkan S total harga terakhir, bukan total harga ya, total harga terakhir. Ya, untuk sementara kita buat total harga dulu, total harga yang di atas, total harga. Kemudian kita buat sini kurung siku, baru total harga. Kita tambah dengan SDT biaya tambahan. Kalau tadi sudah pajak, ini untuk harga total, harga terakhir ya, untuk harga terakhir pajak 100. Ya, tetap sama. Kita buat total harga plus SDT biaya tambahan, kemudian kita kurang dengan S diskon ditambah dengan S pajak. Ini adalah harga terakhir ya, S pajak. Kita tutup kurung, kemudian jangan lupa titik koma, kita tutup tag PHP-nya seperti ini. Jika sudah, kita buat span, kita atur kelasnya font weight bold. Kemudian di sini saya buat buka kurung, kemudian kita buat PHP sama dengan number format. Untuk number format ini kita masukkan S total harga terakhir. Ini S total harga terakhir ini ya. Kemudian kita akhiri dengan titik koma /span ya, seperti ini. Atau kalau mau dibuat di belakang juga nggak masalah ya teman-teman. Sampai di sini. Kemudian /td/tr, kita buat lagi satu baris lagi tr seperti ini, kita tutup. Setelah tr ini kita buat td call span,
kita buat 5, enter 2 kali, slash seperti ini. Oke. Di sini kita buat uang bayar atau uang yang sudah dibayar. Uang yang dibayar. Namanya kita buat aplikasi ya. Kita sedang membuat aplikasi. Kemudian slash td sampai di sini sudah ditutup. Kemudian kita buat lagi setelah td ini kita buat td class. Kita buat lagi td class. Untuk kelas ini karena dia uang, kita buat text right seperti ini. Oke, saya geser ke atas. Selanjutnya kita buat di sini perintah PHP if sini condition if kita buat di sini. Kita buat pembayaran jika pembayaran tidak sama dengan 0, artinya tidak kosong, maka kita buat di sini tanda titik 2, kemudian tutup PHP-nya. Kita buat di sini. Ini kita hapus, tidak perlu kita gunakan. Oke, hanya sebatas ini. Ini yang tadi hanya sebatas struktur program ya, tidak masalah, langsung kita hapus. Kita buat lagi di sini span. Kita tutup, kemudian saya tutup span di sini. Di span ini saya tambahkan rp titik, baru kita buat di sini sama dengan number format. Di sini kita masukkan variabel pembayaran. Ini kita buat buka kurungnya, jangan sampai salah. Baru kita masukkan variabel pembayaran. Seperti ini. Setelah variabel pembayaran, maka kita buat uang yang dibayar. Kita buat risiko, buat sini uang yang dibayar. Seperti ini. Kita singkat ya. Setelah ini baru kita tutup titik koma, kita tutup PHP, baru kita buat span seperti ini. Nah, karena di sini sudah ada span, ini kita hapus saja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Saya simpan untuk sementara. Kemudian di bawahnya ini saya tambahkan lagi program PHP else titik 2, kemudian titik penutup tag PHP. Oke. Saya tambahkan lagi di sini span. Ini jangan sampai di sini ya. Di luar span ini tadi. Di sini. Ini kita tutup. Seperti ini. Nah, ini di sini. Setelah span, jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian setelah else ini kita tambahkan lagi span seperti ini. Untuk span ini kita buat kelasnya sama dengan batch, kemudian kita pilih batch danger, kemudian kita tutup di sini, kita buat i seperti biasa, kelasnya kita buat fast, kemudian fa fb, kemudian fa times. Di bawah ini ada fa times. Langsung kita tutup slash i, kemudian langsung kita tutup slash span seperti ini. Kemudian ini kita enter sekali. Di slash span ini kita buat keterangan belum dibayar seperti ini, belum dibayar. Baru kita slash span. Jika sudah, baru kita tambahkan lagi di sini perintah PHP and if, kemudian kita tutup PHP seperti ini. Oke, jika sudah, langsung ini ada TD-nya untuk penutup ini, ada TD. Tadi sudah berpasangan kita buat. Kemudian setelah ini ada slash tr, kita tambah lagi satu garis tr namanya. Kita tutup enter. Ini saya tarik. Oke, di dalam baris ini saya buat lagi table heading th, kemudian call span-nya kita buat 5, kita buat slash th di sini ya. Kemudian dalam th ini saya buat kembalian seperti ini, kemudian slash th. Maka di sini saya buat td class text right karena dia untuk angka ya. Kemudian text right, kemudian font weight bold. Setelah ini saya buat perintah PHP. Saya buat if pembayaran
pembayaran tidak sama dengan 0, artinya tanda seru, simbol tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan 0, maka kita buat titik 2, kita tutup PHP seperti ini. Jika data pembayarannya tidak 0, artinya tidak kosong, maka kita buat span seperti ini, kita tutup, kemudian langsung kita tutup. Di sini saya buat RP, buka PHP sama dengan number format. Saya masukkan untuk number formatnya adalah S pembayaran seperti ini. Kemudian kembalian. Setelah kembalian ini saya tutup dengan titik koma, kemudian saya tutup PHP, baru ini slash span penutupnya. Setelah itu slash span ini saya buat lagi program PHP. Kemudian else titik 2 tutup PHP seperti ini. Baru saya buat span kelasnya ini saya pilih batch, kemudian batch danger, ini. Kemudian saya buat lagi kelas, saya buat FAW, kemudian saya buat di sini FA times. Oke, langsung kita pilih FA times di sini. Kemudian saya buat /i, di sini. Kemudian kita buat keterangannya belum dibayar seperti ini. Kemudian saya enter /span. Oke. Selanjutnya, jika sudah sampai di sini, kita buat lagi perintah di bawahnya, sebuah perintah PHP yang bertujuan untuk end if ya, mengakhiri if-nya. Kemudian saya tutup /php seperti ini. Oke. Sampai di sini TD-nya ini belum kita tutup, maka ini wajib kita tutup lagi. TD langsung berpasangan ya. Di sini TD-nya. Selanjutnya ditutup TR, tbody, table. Kemudian kita perhatikan div ini ada. Kemudian di sini saya buat paling terakhir ini, saya buat lagi perintah PHP di sini, else if seperti ini. Baru buka kurung. Di sini saya buat iset, saya tab, kemudian saya buat buka kurung error, error. Artinya jika error, maka yang dieksekusi adalah program berikutnya. Oke, di sini saya buat. Kemudian saya buat div di sini, saya masukkan kontainer seperti ini. Di kontainer ini langsung saya tutup. Saya masukkan lagi di dalam kontainer sebuah baris di class row seperti ini. Saya enter, saya tutup langsung. Di dalam baris ini saya masukkan sebuah grid, maka saya buat div class. Kemudian saya buat di sini call lg. Call lg saya pilih yang call lg saja. Kemudian saya buat di sini text center. Jadi nanti teksnya rata tengah ya, teman-teman. Kemudian saya enter, saya tutup. Di dalam grid ini saya masukkan kembali sebuah kelas untuk peringatan ya, sebuah peringatan. Di sini div class. Di sini saya buat alert. Kemudian alert ini saya pilih alert danger ya. Saya buat lagi alert danger yang kedua di sini. Kemudian alert dismissible ya, dismissible. Kemudian fade show, saya buat fade show. Kemudian untuk role-nya saya buat alert, ini role sama dengan alert seperti ini ya. Kemudian saya tutup. Oke, saya perhatikan di sini masih ada yang salah, kelas alert danger sampai show. Oke, sampai show ini harusnya di-update dengan tanda petik. Kemudian di sini. Oke, selanjutnya saya ini pasangannya di sini, ini pasangannya di sini, ini saya tab. Oke. Selanjutnya di dalam alert ini saya buat tulisan cetak tebal strong. Kemudian saya buat di sini kode invoice transaksi. Kemudian saya tutup strong, artinya hanya kode invoice transaksi yang cetak tebal. Yang Anda input tidak ditemukan atau salah seperti ini. Kemudian tanda seru. Silahkan coba lagi seperti itu. Jika sudah seperti ini, saya tutup strongnya, sudah ditutup di sini ya. Kemudian saya enter, saya tambah sebuah tombol, jadi button ini saya enter. Di dalam button ini saya atur tipenya, maka saya buat di sini type
type-nya kita buat button seperti ini. Setelah itu saya buat kelasnya. Kelasnya ini saya pilih kelas close seperti ini. Kemudian setelah close saya buat data dismiss. Bisa data dismiss ya. Seperti ini, sama dengan alert. Ya, sampai di sini. Setelah button, di dalam button ini saya buat lagi span. Span ini saya buat area hidden ya, area hidden sama dengan true. True seperti ini. Kemudian di sini saya tutup untuk spannya. Kemudian saya tutup lagi di sini. Oke. Di dalam span ini saya tambahkan simbol times ya. Saya buat di sini times. Oke. Kemudian saya tutup dengan titik koma. Untuk sementara saya simpan. Ini kemudian slash button, slash div, slash div, slash div. Kita periksa jangan sampai ada yang ketinggalan pasangan-pasangan dari div ini. Oke, satu ini tidak punya pasangan, saya enter, saya tambahkan slashnya di sini. Nah, ini saya tutup, ini terlalu di luar. Oke, saya rapikan sedikit ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Kita perhatikan setelah button 1, 2, 3, 4. Oke, sudah pas penutupnya. Di sini kita tambahkan lagi perintah PHP. Kita buat di sini and if. Kemudian kita tutup PHP seperti ini. Kemudian kita buat div. Divnya apakah sudah pas ya? Karena nggak mau lagi turun divnya. Maka ini kita perhatikan. Setelah button ini pasangannya kemari, pasangannya kemari, pasangannya kemari, pasangannya kemari. Oke, divnya sudah benar ya, sudah tepat. Saya simpan. Selanjutnya kita tambahkan di bawah ini footer. Footer ini tinggal kita ambil dari file index. Ini file index.php. Kita masuk ke paling bawah supaya lebih cepat. Ini langsung kita kopikan aja footernya. Footer. Oke, ini dia. Ini adalah program untuk footer. Sampai batas ini. Kita perhatikan jangan sampai salah ya. Di footer seperti ini. Oke. Ini saya kopikan, langsung saya masukkan ke halaman paling bawah seperti ini. Oke. Kita tinggal modifikasi, kita buat di sini kelas main footer, kemudian div kelas LG, kunjungi outlet terdekat kami. Oke. Sampai di sini sudah kita simpan. Langsung kita lihat hasilnya di sini, localhost. Jika kita lihat di sini di file out.php baris 25 masih ada kesalahan. Coba kita lihat out.php. Berarti dia di controller ya, baris 25 masih ada kesalahan. Oke, kita lihat di sini baris 25. Oke, ini harusnya ada simbol dolar ya. Kemudian saya simpan, saya lihat lagi di sini. Kemudian di detail transaksi model .php baris 2, detail transaksi model baris PHP ya. Berarti dia ada di model, detail transaksi model. Di baris kedua define, maka di sini ada huruf D sebenarnya ya, bukan define tapi defined. Di sini saya simpan. Saya lihat lagi di sini. Ups, sudah tapi kita perhatikan nanti. Ini adalah tampilan awal. Kita klik cek status laundry. Jika kita klik cek status laundry di sini belum mengarah kepada file cek status laundry, masih tanda pagar seperti ini, maka file index.php harus kita perbaiki. Kita masuk ke index.php di dalam folder view. Ini dia index.php. Kita cari yang ada link atau tombol cek status laundry. Ini dia. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini masih kosong ya, teman-teman. Maka ini perlu kita ubah linknya, maka kita buat di sini ahrefnya ini sama dengan seperti ini, php sama dengan base URL. Kemudian kita buat buka kurung tutup kurung, kita atur base URL-nya. Base URL-nya adalah folder out seperti ini. Kemudian di folder out ada sebuah file out.php yang berisi cek status laundry. Maka kita langsung tab cek status laundry. Kemudian sampai di sini titik koma, jangan sampai salah, jangan lupa untuk titik tutup PHP seperti ini. Kemudian untuk kelasnya ini sudah
navbar like sudah navlink, tidak perlu kita ganti. Saya simpan. Kemudian saya lihat di browser, ini tinggal kita F5. Kemudian saya testimoni, saya klik kembali cek status laundry. Nah, kita perhatikan di sini ketika kita klik cek status laundry, maka ada kesalahan lagi di bagian file cek status laundry.php baris 250. Oke, kita periksa cek status laundry baris 250. Nah, kita hati-hati memeriksa ya teman-teman, jangan sampai ada yang salah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, katanya di sini ada kesalahan expecting variabel dt. Di sini t variabel, maka di bagian dt 250. Kita perhatikan di sini 250 PHP S total harga terakhir sama dengan, nah ini dia tidak ada spasi. Ini kita rapatkan. Saya simpan, kemudian saya lihat di sini. Baik, jika kita perhatikan pada status error ini, di sini kita perhatikan ada beberapa kesalahan. Artinya di sini katanya bahwa ada else if tapi tidak diakhiri dengan end if seperti ini. Maka kita cari. Coba kita lihat di bagian mana dia yang kekurangan perintah end if ya, teman-teman. Sedikit saja yang kita silap, nanti hasilnya tidak bagus, nanti akan banyak errornya. Kita perhatikan dulu di sini. Di mana ada yang ketinggalan. Kita lihat di sini ada else if, kemudian end if-nya tidak ada. Oke. Berarti kalau seperti ini kemungkinan di sini ya. Kita lihat ini ada PHP, ada PHP. Iya, betul. Seharusnya di sini ada penutup sebenarnya. Ada penutup. Kita buat di sini penutupnya di bagian span ini. Di bawah ini kita buat PHP. Seperti ini, kemudian kita buat end if. Oke, kemudian kita tutup PHP. Coba saya simpan dan saya lihat di hasilnya. Kita perhatikan. Oke. Di sini hasilnya sudah ada ya. Nah, hasil dari programnya setelah kita perbaiki masih seperti ini. Masih ada tampilannya yang kurang rapi, nanti akan kita rapikan pengaturannya. Tetapi kita perhatikan di sini untuk masukkan kode invoice. Coba kita masukkan. Sebagai contoh, saya ambil dari database yang sudah kita miliki ya. Kita lihat dari sini. Coba kita buka dari tabel transaksi, kemudian kita ambil kode invoice-nya. Ini salah satu kode invoice. Saya klik kanan, copy supaya tidak salah ya. Kemudian saya masukkan di sini, kanan paste. Kemudian saya klik cari kode invoice. Nah, ketika kita klik cari kode invoice, katanya di sini unknown column paket ID jenis paket enclosed. Select bintang from detail transaksi, join transaksi on detail transaksi. Nah, ini katanya ada di baris 691 debit driver. Dan sepertinya kita tidak akan mencari di bagian ini, tapi kita akan mencari di bagian out ya, out.php. Coba kita lihat. Kesalahannya kita periksa lagi pada transaksi model yang ada jenis paket ya, jenis paket titik ID jenis paket sama dengan paket jenis paket. Coba kita lihat ya. Di file lain juga kita lihat di detail transaksi. Coba kita lihat di sini manakala ada kesalahan. Ini transaksi titik ID transaksi. Ini sudah benar. Ops, ini sebenarnya terbalik ya. Sebenarnya detail transaksi di sini. Detail transaksi titik ID transaksi sama dengan ini transaksi titik ID transaksi. Kemudian detail transaksi di sini sebenarnya ID detail transaksi. ID detail transaksi. Oke, saya simpan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan. Ini saya kecilkan sedikit supaya layarnya penuh. Oke, saya lihat hasilnya. Ini saya F5 lagi, continue. Saya ambil dari database kita. Ini tadi yang kita lihat dari tabel transaksi. Kita ambil kode invoice-nya seperti ini. Oops. Kemudian saya klik kanan copy. Saya masukkan di sini. Klik kanan paste.
Coba kita klik cari kode invoice. Nah, di sini masih ada juga yang kesalahan. Kita periksa lagi kesalahannya. Kita masuk ke Sublime, ke kode program kita. Kita perhatikan di sini tadi yang sudah kita perbaiki. Selanjutnya di bagian ini kita periksa. Oke, ini detail transaksi, ID transaksi. Oke. Harusnya di sini ID detail transaksi ya, ID detail transaksi ada silap di sini. Oke, kemudian saya rasa ini tidak usah, langsung kita hapus ini. Oke, spasi. Coba saya simpan, saya lihat lagi hasilnya. Saya tahu sudah bisa. Oke, kita ulangi lagi di klik kanan, copy, kemudian kita pastikan di sini. Persoalannya masih di sini ya teman-teman, masih salah-salah di sini saja. Kita periksa lagi. Kita periksa kembali kesalahannya, yang jelas setelah kita periksa di sini tidak ada kesalahan. Coba kita lihat lagi di file transaksi model .php, di mana ada jenis paket ya, jenis paket. Saya enter, berarti ada di sini di blok program ini. Kita perhatikan di sini ada jenis paket. Ini sudah benar. Iya, ketinggalan ternyata. Saya enter di sini, kemudian saya buat ada yang silap, yaitu tabel paket belum kita relasikan, karena di sini jelas diterangkan bahwa tidak diketahui paket titik ID jenis paket di sini, maka di sini masalahnya sebenarnya. Oke, di sini kita buat detail paket, kita relasikan dengan detail transaksi, kemudian di sini ada ID paket. Kemudian di sini kita buat paket titik ID paket. Kemudian nanti kalau ini sudah kita relasikan, otomatis ini bisa terbaca. Coba kita simpan. Saya buat lagi F5 seperti ini. Kita cobakan ini, langsung cari kode invoice. Kita lihat di sini. Sudah berhasil ya di sini ya. Ini kode invoice-nya. Coba saya gunakan untuk sementara, ini sudah terbaca, ada proses dicuci, siap diambil, sudah diambil. Nah, sekarang masih di sini masih ada kesalahan-kesalahan, nanti akan kita perbaiki lagi. Untuk merapikan tampilan yang berantakan ini seperti yang di halaman paling atas ini, kita perlu melihat pada file cek status laundry. Oke, kita lihat di file cek status laundry, ini dia. Nah, di sini kita perlu perbaiki beberapa bagian. Sebagai contoh, di sini kita nggak perlu pakai main header. Coba saya simpan, kayak lihat di sini, continue. Sedikit ada perubahan ya, sudah pas di tengah, tapi masih berantakan juga. Coba setelah ini, untuk gambarnya karena terlalu besar, coba saya ganti atau saya atur untuk height-nya. Saya buat di sini 25 sebagai contoh. Saya simpan. Kita lihat sama-sama di sini. Continue. Oke, sampai di sini sudah rapi ya teman-teman. Sudah langsung rapi seperti ini. Kemudian kalau saya geser ke bawah, tentu masih ada yang berantakan seperti ini. Banyak yang harus kita periksa. Kemudian khusus untuk footernya ini masih berantakan juga seperti ini. Kita periksa, cek status laundry, kemudian di bagian footer. Kita masuk ke bagian paling bawah di sini. Ini adalah footer. Kita perhatikan di sini, karena kita memanggil file ini dari folder out, maka setidaknya ada perbedaan dari file index yang sebelumnya kita buat. Di sini file class main footer. Coba ini kita ganti, jangan lagi main footer, kita ganti menjadi text bold. Kalau ada text bold seperti ini, kemudian kita buat dia mt5 seperti ini. Kemudian kita simpan, kita lihat perubahannya, continue. Oke, ini dia sudah semakin rapi ya teman-teman. Dia sudah di tengah, tadinya dia agak ke samping. Kemudian kita atur lagi, kita buat di sini di class call lg sudah bisa kita lanjutkan, strong di sini bisa. Kemudian kita buat kunjungi outlet terdekat kami. Oke, ini langsung kita tutup dengan div dulu. Langsung kita tutup seperti ini. Kemudian kita buat satu row lagi, satu baris di sini.
Di sini kita buat div class kemudian row. Oke, sampai seperti ini. Baru kita masuk di iframe ini, baru di sini langsung kita buat ini kemarin, ini sudah oke. Sampai di sini. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya apakah ada perubahan. Continue. Oke, kita lihat di bawah ini sudah ada perubahan ya teman-teman. Ini dia untuk mapnya dan footernya sudah ada di sini admin LTE, tetapi ada sedikit kesalahan ini makin ke samping. Ini perlu kita rapikan juga ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman ini. Baru kita buat yang ini. Harusnya ini kiri, tapi harus ada muncul tulisan di sebelah kanan ini seperti biasanya ada anything you want, maka kita buat di sini. Coba kita pindahkan yang left ini menjadi ke atas, kita pindah kemari. Oke, kemudian kita rapikan sedikit seperti ini. Kemudian yang untuk di bawah ini sudah pas, coba kita F5 lagi, continue. Oke, kita lihat untuk sementara sudah sedikit rapi. Nanti dengan ini kita rapikan halaman-halaman ini, maka otomatis nanti footernya juga sudah akan rapi di bawah ini. Kita perhatikan di sini di halaman sebelah kanan sudah ada sebagian jumlah, cuman ada perbedaan sedikit di sini. Pasti ada yang kurang. Coba ini untuk mengatasi ini kita buka di file out.php. Coba kita buka out.php. Apakah ada di sini? Atau di cek status laundry, kita perhatikan pasti ada yang tidak sama jumlah kolom dan baris. Coba di sini no, nama paket, keterangan, harga paket, kuantitas. Di sini setelah nama paket langsung ke keterangan. Kemudian setelah keterangan harusnya kan harga paket. Ini tidak, nama paket, keterangan, kemudian harga paket. Harusnya di sini ada kuantitas. Di sini kita tambah, coba kita buat td. Kemudian PHP sama dengan SDT. Kemudian kita buat seperti ini, kuantitas. Ini setidaknya yang sudah ketinggalan. Mudah-mudahan ini saja permasalahannya teman-teman. Kemudian kita tutup dengan /td seperti ini. Mudah-mudahan teratasi. Coba kita F5. Sampai di sini ada lagi masalah. Kita perhatikan. Katanya di sini nama paket illegal string offset nama paket file name cek status laundry 214 ya. Nama paket katanya ilegal, artinya tidak dikenali nama paket ini. Coba kita lihat di database-nya. Untuk paket ada nama paket sudah ada. Oke. Persoalannya sekarang di mana kita akan cari ya. Persoalannya nama paket ini kenapa katanya ilegal? Kalau kita perhatikan pada bagian kesalahan itu terletak pada nama paket, keterangan, dan harga paket katanya unknown. Di sini, coba saya perhatikan. Di sini tidak diketahui atau illegal string offset ya, seperti ini. Jika seperti ini, kesalahannya jelas berada di detail transaksi ya. Coba kita periksa. Kita periksa detail transaksi di sini. Sepertinya di dua blok program ini kita harus perhatikan. Coba kita buat ini menjadi result ya, tidak lagi row tapi result array seperti ini. Saya simpan, coba saya lihat hasilnya. Saya F5. Oke, ternyata persoalannya ada di bagian detail transaksi ya. Detail transaksi ini, dimana di sini ada membaca data paket dengan tabel detail transaksi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi di sini tidak lagi menggunakan perintah row array, tetapi result array seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Kita coba dengan contoh yang lain ya. Ini saya hapus. Coba saya pilih yang kedua ini. Apakah sama? Oke, ini yang kedua. Sampai di sini tidak ada lagi kendala ya teman-teman. Persoalan datanya ini kurang pas, perkaliannya ini dipengaruhi oleh record yang ada pada detail transaksi ini. Nah, berdasarkan ini. Oke. Sekarang kita lihat, kalau kita pilih lagi yang pertama tadi,
seperti ini, cari code. Oke, sudah tampilannya sudah bagus, sudah tampil semua record-recordnya seperti ini sesuai dengan database. Coba saya klik lagi testimoni pelanggan, kontak kami, kemudian kembali ke cek status laundry, kemudian kita cari lagi di sini, saya klik cari kode invoice. Oke, sampai di sini fitur cek status laundry sudah selesai kita buat. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dan nantikan video tutorial saya berikutnya tentang proses login pada admin. Terima kasih, sampai jumpa.